buat milih pasangan hidup dalam artian buat nikah, itu laki-laki atau perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita bersama, yaitu si Demit dengan para sahabat Demit. Oke sahabat Demit, kali ini saya di sini ingin menyampaikan atau membagi tips atau masukan tentang motivasi buat kalian yang bingung untuk kayak masukan-masukan memilih calon pasangan hidup dari pasangan kita, entah itu laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan skip videonya, tonton terus, dan kalau kalian suka di like, dan kalau kalian ingin menonton video-video selanjutnya ataupun ada request dari kalian, silahkan di komen di bawah, dan jangan lupa ya di subscribe, dan kalau perlu di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang membutuhkan motivasi dan mungkin ini bisa dijadikan motivasi. Jadi kita saling membantu ya guys ya. Oke guys, jadi saran atau masukan ataupun motivasi ya, atau tips ya, apapun lah terserah kalian menyebutnya apa, buat milih pasangan hidup dalam artian buat nikah, itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi dalam agama saya itu nggak ada yang namanya pacaran ya kan. Jadi kita kalau dalam masa pengenalan itu ada namanya ta'aruf. Nah buat kalian kita hitungnya secara umum ya guys ya. Jadi kan dari sahabat Demit di sini kan dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya gitu. Jadi kita ambilnya secara umum ya. Indonesia kan luas guys. Oke. Jadi menurut saya itu yang mungkin bisa kalian gambarkan atau dipikir ya. Nah, jadi guys, yang harus diperhatikan ya para sahabat Demit, dalam pasangan kita itu kita harus saling menyepakati atau saling sepakat dan harus berkomitmen dalam kesepakatan itu. Dalam artian dalam masa perkenalan itu kita itu jangan takut dan jangan ragu buat nunjukin kekurangan kita ke pasangan kita gitu, entah laki-laki ataupun perempuan. Nunjukin kekurangan ataupun dalam kasarnya itu adalah keburukan. Untuk apa? Supaya nanti setelah kita hidup sah gitu ya, hidup berdua, menjalani hidup berdua, itu yang banyak terjadi adalah saat mengeluh, kenapa sih kamu itu berubah, kenapa sih kamu itu begini, dulu nggak begini, sekarang malah begini gitu. Jadi menurut saya ini pendapat saya, mungkin ada yang sependapat ataupun enggak ataupun beda pendapat gitu ya. Jadi maklumin, beda pendapat ataupun sependapat itu wajar. Jadi menurut saya kalau yang sering begitu tuh caranya ya di awal begitu guys, harus menunjukkan, bukan harus sih, lebih baik gitu menunjukkan kekurangan ataupun kasarnya itu keburukan dari diri kita masing-masing, diri kita pasangan kita. Jadi kalau pasangan kita itu menerima kekurangan kita ataupun keburukan kita, secara otomatis ya insya Allah ya, kalau udah nerima itu udah enak guys. Jadi nggak usah ragu lagi. Kalau masalah kebaikan itu ya saya rasa semua udah pasti nyaman ya dengan kebaikannya. Cuman kalau masalah buat keburukan nih, yang kadang ngerasa ngerasa nggak cocok, ngerasa berubah, dulu perhatian sekarang nggak perhatian, dulu begini sekarang begini, itu kan gimana ya, sering di dalam keluarga itu akhirnya ya gitulah gitu. Dan yang kasihan itu malah ke anak-anaknya atau keturunan kita. Jadi buat pikir panjangnya begitu, jangan pernah sungkan. Dan kalau kita udah nerima kekurangan dari pasangan kita, ya alhamdulillah. Dan misalkan kalau kita nggak terima, selagi itu masih bisa dirubah, dan kalian harus kesepakati juga perlahan-lahan gitu, bisa nggak sih berubah, caranya seperti apa, maunya pasangan kita itu seperti apa. Kita jangan egois ya, jangan maunya kita doang diperlakukan istimewa, tapi kita juga memperlukan istimewa ya pasangan kita, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Jangan hanya berpikir buat perempuan nih, maunya diperhatiin, maunya dimanja, ataupun maunya itu kayaknya diistimewakan gitu loh.
jangan juga, karena laki-laki juga pengen diistimewakan. Karena kenapa kita harus nggak boleh egois dalam sesama pasangan gitu ya. Karena kenapa, kita itu mau jalani hidup bersama, jadi kekurangan ataupun kelebihan itu saling menutupi. Misalnya kekurangan di pasangan kita, contohnya pasangan kita itu tell me ya, kayak telat mikir gitu, lemot, terus kita bisa fast respon itu mikir, ya kan menutupi di situ, harus saling nerima. Kalau misalkan nggak terima dengan kekurangan pasangan kita yang itu nggak bisa dirubah, ya kalau memang kita nggak bisa ke depannya, lebih baik jangan dilanjutkan, ataupun mungkin itu nggak cocok, mungkin. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu nih nggak bisa dirubah kejelekannya, terus kalian itu nggak suka tapi kalian masih mau bertahan, ya berarti itu tergantung dari kalian gitu ya, sahabat demit. Berarti hati kalian tuh cakep. Oke. Dan satu lagi saran buat seorang calon imam atau calon suami, istimewakan istri kalian, jangan kecewain. Semua kewajiban suami dilaksanakan. Jadi bahagiakan istri kalian, buat nyaman istri kalian, tanggung semua kewajiban kalian itu harus dipertanggungjawabkan. Jangan pernah bikin seorang wanita itu menangis. Oke? Dan buat perempuannya, kalian harus menjaga kepercayaan suaminya, kalian harus nge-support usaha dari suami kalian atau calon pasangan kalian, dan melakukan kewajiban sebagai seorang istri. Jadi buat kalian, supaya tips dari saya mungkin bisa diambil atau bisa ditanggapi, dan kalau misalkan ada yang gak cocok atau kurang benar, silahkan komen di bawah ya guys ya, komen di bawah, ataupun ada request ataupun mau tanya, silahkan komen di bawah. Insya Allah selagi itu saya mampu untuk memberi saran atau motivasi atau masukan, saya share ke kalian melalui channel ini ya. Jadi buat kalian yang mau tahu motivasi selanjutnya atau saran-saran selanjutnya, ataupun ada pendapat minta saran gitu ya, minta saran salah pasangan atau apapun itu, komen di bawah. Nanti insya Allah saya buatkan dan saya kasih yang setahu saya ya. Ini kayak bercerita dari pengalaman pribadi atau dari pengalaman dari para sahabat-sahabat saya. Oke, thank you udah nonton videonya ya. Semoga bermanfaat buat kalian, buat semuanya, dan buat seluruh sahabat-sahabat demi dimanapun berada. Oke, dan jangan lupa ya, di-share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan atau bukan membutuhkan ya, mungkin lagi bingung dengan cara memilih pasangan buat menjalani hidup gitu ya, mungkin bermanfaat. Dan kalau misalkan ada kekurangan dari saya pribadi, mohon maaf. Dan kalau misalkan itu sebuah kebenaran, itu semua hanya milik Tuhan. Oke, thank you guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat demit, matur sakalangkong.